Karena masih dalam suasana hari kemerdekaan, saya akan bahas kisah perjuangan nih geng. Lebih tepatnya sih tragedi sadis perjuangan bangsa Indonesia. Dikarenakan tragedi ini tuh terjadi karena penjajah tahu tentang rencana pemberontakan. Kita ke sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat memiliki kisah kelam mengenai kekejaman penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, di mana tragedi pembantaian secara massal yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi di daerah Mandor, Kabupaten Landak, dan dikenal dengan tragedi Mandor Berdarah. Tragedi ini menjadi luka tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Barat yang menyebabkan hilangnya satu generasi terbaik dari masyarakat Kalimantan Barat yang terdiri dari para cendekiawan, tokoh politik, tokoh agama, sampai tokoh masyarakat. Selain itu, tragedi ini juga mengguncang 12 kesultanan Melayu di daerah Kalimantan Barat yang kehilangan para sultan dan panembahan mereka. Jepang membantai orang-orang yang berpotensi untuk membangun Kalimantan Barat setelah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa latar belakangnya? Kita akan ulas tragedi Mandor Berdarah ini di segmen Sejauhan. Sebelum dikuasai Jepang, Kalimantan Barat dikuasai oleh Belanda sebagai bagian dari Hindia Belanda. Belanda masuk ke Kalimantan Barat sejak abad ke-17 dan mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai tempat, seperti Pontianak, Sambas, Sukadana, dan Banjarmasin. Belanda juga mengakui dan menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat. Lalu, pada tahun 1941, Jepang berhasil menguasai Kalimantan Barat dari pihak Belanda tanpa perlawanan berarti. Jepang melakukan serangan mereka lewat udara dari kota Pontianak dengan menggunakan 9 pesawat tempur pada tanggal 19 Desember 1941. Ya, di saat itu Jepang dengan teknologinya yang luar biasa ya, dengan gampangnya untuk merebut daerah kekuasaan dari pihak Belanda. Kota Pontianak pun menjadi hancur dan menyebabkan banyak korban dari hari pertama penyerangan ini. Setelah Jepang berhasil menguasai Pontianak, kemudian Jepang memasuki kota-kota besar dan daerah pedalaman lainnya, dan dengan mudah juga dapat menguasainya. Jepang kemudian mendirikan pemerintahan militer di wilayah yang telah dikuasai dan menerapkan kebijakan dan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap rakyat Kalimantan Barat. Beberapa kebijakan dan perlakuan Jepang diantaranya, Jepang memperkerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa yang kita kenal dengan nama Romusa kalau kalian belajar di sekolah dulu, untuk menjalankan 2 perusahaan yang masuk ke Kalimantan Barat, yaitu ada perusahaan Nomura di bidang pertambangan dan Sumitomo di bidang perkayuan. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, tanpa fasilitas yang memadai, dan tanpa perlindungan kesehatan. Nggak kayak sekarang gitu, ada BPJS. Ya walaupun rumah sakit sering penuh ketika dibutuhkan. Para pekerja paksa ini pun banyak yang meninggal karena kelelahan, penyakit, dan juga kekerasan yang diterima mereka. Jepang menerapkan disiplin keras yang diterapkan pemerintahan militernya. Rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila ada yang menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Dan juga Jepang melarang rakyatnya itu untuk berbicara menggunakan bahasa daerah. Jadi nggak boleh tuh pakai bahasa-bahasa daerah mereka. Pokoknya harus bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa Jepang gitu, yang dipahami oleh pihak Jepang. Dan juga mereka dilarang untuk mengenakan pakaian adat dan menjalankan agama dan kepercayaan mereka. Jadi nggak boleh tuh, mereka tuh harus patuh dan tunduk sama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang. Lalu apa awal mula terjadinya tragedi Mandor Berdarah ini, Bang? Awal mula terjadinya tragedi ini adalah Jepang membuat organisasi bernama Nishinkai pada tahun 1942 yang tujuannya itu katanya itu menyalurkan ide-ide politik. Dan mereka juga ingin mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Organisasi ini tuh beranggotakan para tokoh politik, pengusaha, cendekiawan yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, etnis, dan juga agama. Organisasi ini memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Namun, organisasi Nishinkai juga menjadi wadah bagi gerakan bawah tanah yang berniat untuk melawan Jepang. Pada tanggal 16 Oktober 1943, tokoh-tokoh masyarakat Pontianak dari berbagai golongan mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat
untuk merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Mereka juga memiliki gerakan bawah tanah yang mereka sebut sebagai Gerakan 69. Gerakan ini dikenal dengan Gerakan 69 karena anggotanya berjumlah 69 orang. Meskipun tidak diketahui secara pasti siapa saja 69 orang ini. Tujuan Gerakan 69 ini adalah untuk melawan penjajahan Jepang yang sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Gerakan ini juga mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Gerakan 69 ini adalah dengan menyusun rencana perlawanan terhadap Jepang secara rahasia. Ya, bukan kayak si Verdi itu yang secara... Rencana tersebut meliputi pembentukan pasukan gerilya, penyeludupan senjata dan amunisi, penyiaran radio anti-Jepang, penggalangan dana dan dukungan dari rakyat, serta koordinasi dengan pihak sekutu. Namun, rencana yang sudah disusun sedemikian rupa tersebut gagal terlaksana karena terbongkarnya gerakan oleh pihak Jepang. Penyebab terbongkarnya rencana tersebut adalah adanya pengkhianatan dari salah satu anggota gerakan yang bernama Ong Kim Teng. Ia adalah seorang pengusaha yang diduga anggota Nishinkai dan Gerakan 69. Ia ditangkap oleh polisi rahasia Jepang atau Toketai pada 23 Oktober 1943. Dan kemudian setelah dia ditangkap, kemudian dia membocorkan informasi tentang rencana perlawanan dan juga memberitahu nama-nama anggota Gerakan 69 lainnya. Lalu apa dampak dari terbongkarnya rencana tersebut, Bang? Jepang mengadakan sidang kilat gitu yang tidak adil dan tidak memberikan kesempatan para tahanan untuk membela diri. Terdengar sidang kilat itu seperti kasus-kasus yang terdengar baru ini yang langsung cepat dipotong 50%. Jepang kemudian menggunakan siksaan dan ancaman untuk memaksa para tahanan mengaku bersalah dan membocorkan nama-nama anggota Gerakan 69. Nah, kemudian Jepang melakukan perburuan dan penangkapan besar-besaran terhadap anggota gerakan dan tokoh-tokoh masyarakat yang diduga terlibat. Mereka mengepung dan menggeledah rumah-rumah warga dan mencari bukti-bukti dan juga senjata-senjata. Pada tanggal 28 Juni 1944, Jepang melakukan pembantaian massal terhadap para tahanan politik dan rakyat sipil di Mandor Kabupaten Landak. Mereka dibawa ke tempat yang kemudian dikenal sebagai ladang pembantaian di kawasan hutan pinus. Ribuan orang Indonesia di Kalimantan Barat menjadi korban pembantaian massal ini. Mereka adalah para tokoh pergerakan, pengusaha setempat, tokoh masyarakat, kaum terdidik dan terpelajar, serta rakyat biasa yang diduga terlibat dalam pergerakan. Mereka ditangkap, disiksa, dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Dari dulu berarti udah gak adil ya. Mereka dibunuh dengan cara yang kejam dan sadis. Ada yang ditembak, ditusuk, dipenggal, bahkan dibakar hidup-hidup. Gak kebayangin rasanya tuh dibakar hidup-hidup tuh gimana cuy. Setelah dieksekusi, sebagian besar korban dikuburkan secara massal. Dan sebagiannya lagi tidak dikuburkan dengan layak, melainkan membuang mayat-mayat tersebut ke sungai atau ke hutan. Jepang melakukan pembantaian massal tanpa membedakan etnis, ras, atau agama. Pokoknya bagi mereka siapapun yang terlibat dan mencurigakan itu ditangkap dan dibunuh. Laksamana Muda Kaigun Kyotada Takahashi. Ya sorry kalau salah dalam pengucapan. Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap ribuan orang yang dicurigai terlibat. Menurut catatannya, jumlah korban yang tertangkap atau terbunuh secara massal pada bulan Juni 1944 adalah sekitar 21.000 orang. Gila. Namun, angka ini tidak pasti karena jumlahnya mungkin lebih besar karena adanya korban yang tidak tercatat atau hilang tanpa jejak, seperti korban-korban yang udah dibuang tadi gitu. Jadi nggak tercatat dalam catatannya si Laksamana Muda Kaigun ini. Beberapa tokoh penting yang terlibat dan menjadi korban dari tragedi Mandor Berdarah ini, itu tuh diantaranya ada J.E. Patiasina, yaitu adalah kepala urusan umum Nishinkai. Juga ada Nge-Nyap Sun, kepala urusan orang asing Nishinkai. Selanjutnya ada Noto Sujono, tokoh Parindra, Partai Indonesia Raya. Mereka bertiga adalah anggota Nishinkai, organisasi yang dibentuk Jepang tadi. Mereka ditangkap karena dianggap sebagai pemimpin dari Gerakan 69. Ketiganya kemudian disidang dan dieksekusi Jepang. Selanjutnya ada juga beberapa kesultanan yang juga menjadi korban dari tragedi Mandor Berdarah ini.
Di antaranya adalah Sultan Syarif Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Pontianak. Selanjutnya ada Panembahan Adiwijaya Kusuma dari Kesultanan Sintang. Sultan Muhammad Zainuddin II dari Kesultanan Mempawah. Selanjutnya ada Sultan Anom Muhammad Arif Billah dari Kesultanan Landak. Dan sebagian besar keluarga dari kesultanan ini juga ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1944. Tentunya peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di Indonesia yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan Jepang sebagai penjajah. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak menyerah dan tetap berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Untuk mengenang jasa para pahlawan pada tragedi tersebut, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada para korban dan keluarga mereka. Pemerintah juga mendukung upaya-upaya untuk mengenang dan melestarikan sejarah tragedi Mandor Berdarah, seperti mereka membangun monumen, tugu peringatan, museum, dan makam massal di Mandor. Melalui peraturan daerah Perda nomor 5 tahun 2007, pemerintah Indonesia menetapkan 28 Juni sebagai hari berkabung untuk daerah Kalimantan Barat. Oleh karena itu, kita harus mengenang dan menghormati jasa-jasa para korban peristiwa Mandor Berdarah. Kita harus menjaga dan melestarikan situs-situs sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang kita nikmati saat ini dan berkomitmen untuk tetap menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Sekian dari cerita mengenai tragedi Mandor Berdarah ini. Apabila ada kesalahan penyebutan atau cerita yang kurang lengkap, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah perjuangan bangsa. Saya Jendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dulu. Beberapa